Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahapan ketiga pada rekrutmen bersama BUMN FHCI 2022. Nah, bagi kalian yang sudah melaksanakan TKD atau tes kemampuan dasar, jika lulus maka akan dilanjutkan di tahap ketiga, yaitu TKB, wawancara, dan MCU atau medical check up. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya karena sebelumnya saya sudah melaksanakan TKB dan wawancara di suatu instansi BUMN. Dan di sini saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana TKB dan wawancara tersebut. Apa itu TKB? TKB atau tes kompetensi bidang BUMN merupakan tes masuk BUMN yang fokus pada penilaian apakah peserta seleksi benar-benar memiliki kompetensi bidang yang sesuai dengan formasi yang ditawarkan. Nantinya akan ada penguji yang menentukan kualifikasi serta kemampuanmu membandingkannya pada formasi yang kamu tuju. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya bedanya TKD dengan TKB. Jadi untuk TKD itu tes kemampuan dasar yang merupakan yang diujikan itu adalah pengetahuan dasar, pengetahuan aritmatika, logika, dan sebagainya. Tapi kalau TKB ini lebih berfokus kepada bidang atau background dari pendidikan peserta. Jadi kalau kamu background pendidikannya itu teknologi informasi, maka ujiannya itu tentang bidang tersebut. Apabila kamu bidang hukum, maka ujiannya juga di bidang hukum juga. Kemudian saya akan memberikan pengalaman saya. Saya dulunya pernah daftar di suatu instansi BUMN, PELNI, Pelayaran Nasional Indonesia, dan saya sudah sampai ke tahap TKB atau tes kompetensi bidang ini. Jadi seperti inilah gambarannya ya. Di bagian nomor 1 ini PKWT bidang operasional TI. Karena saya ini di bidang teknologi informasi, maka ujian untuk TKB tes kemampuan bidang di sini tahapan 2 ya. Nah, itu dia soalnya itu tidak jauh-jauh dari background pendidikan kita sebagai tamatan teknologi informasi. Dan pada saat ujian di sini itu soalnya itu sekitar 70-an dengan waktu yang diberikan itu 60 menit. Dan soalnya itu dia ada 2 tipe sih sebenarnya. Yang pertama itu soal sesuai dengan bidang kita. Jadi kalau kita TI, teknologi informasi, maka soalnya itu tidak jauh-jauh dari website, jaringan, dan yang berbau teknologi informasi. Kemudian tipe kedua adalah soalnya itu dia lebih mengenalkan kepada perusahaan tersebut. Jadi pertanyaannya seperti ini. Aplikasi PELNI yang ada di mobile phone itu berguna untuk apa aja? Nah, di situ A, B, C, D. Intinya dia tuh 2 soal macam. Yang pertama bidang kita, bidang background pendidikan kita, dan soalnya itu tentang perusahaan tersebut. Untuk TKB ini dia dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan di tempat kita mendaftar. Nah, di sini saya akan beri gambaran tentang TKB yang ada di PELNI, Pelayaran Nasional Indonesia. Dia ada websitenya tersendiri ya. Jadi masing-masing instansi yang kalian daftar itu bakal menyediakan e-learning untuk ujian TKB itu sendiri. Jika kalian lulus tes kemampuan dasar sebelumnya. Dan di sini kita coba login. Nah, jadi seperti inilah websitenya kalau di PELNI atau Pelayaran Nasional Indonesia. Dan di sini ada bidang perencanaan dan tata kelola tes kemampuan bidang tahapan 2. Kemudian di sini bidang operasional tes kemampuan bidang tahapan 2. Nah, di sini karena memang tidak ada rekrutmennya, ini kan udah lama ya rekrutmennya ditutup. Jadi di sini tidak ada soalnya. Jadi yang mau saya tunjukkan di sini adalah untuk TKB itu dia di masing-masing website dari perusahaannya, jadi bukan di website
yang rekrutmen bersama BUMN yang sebelumnya yang kita melaksanakan tes kemampuan dasar. Untuk kali ini, untuk tes selanjutnya TKB itu, tes kemampuan bidang itu dia masing-masing instansi perusahaan itu menyediakan website untuk tes kemampuan bidangnya masing-masing. Nah, kemudian di sini juga email dari perusahaan PT Pelni Persero BUMN. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kami ucapan terima kasih atas partisipasi saudara-saudari pada rekrutmen pegawai kontrak bidang operasional teknologi informasi PT Pelni. Saudara-saudari mengikuti proses tahapan seleksi berikut, yaitu tes kemampuan bidang tahapan 2 secara online. Nah, jadi ini ya untuk jadwal di sini kan ada kan hari dan tanggal. Itu nanti dia ketika kita direkrutmen bersama BUMN FHCI, karena itu ada 3 instansi itu kan. Nah, itu jadwalnya tidak akan bentrok ya, jadi kalian jangan khawatir karena pihak FHCI itu dia menjadwalkan untuk tes kemampuan bidangnya itu sesuai ya, artinya tidak akan ada bentrok antara instansi satu dengan instansi lainnya. Kemudian yang kedua, apa itu wawancara? Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual atau audio visual. Nah, di sini ada 3 mode wawancara ya. Yang pertama adalah online bot. Apa yang dimaksud dengan online bot? Jadi di sini online bot itu tanya jawab atau interview secara online dengan menggunakan robot yang sudah terprogram. Kita kan bertanya-tanya, loh kok kita wawancara bersama robot gitu. Jadi ini pernah saya alami ketika saya daftar di salah satu instansi BUMN juga, Bio Farma. Jadi mekanisme Bio Farma itu ketika wawancara itu kita tidak wawancara langsung dengan manusia, tapi melalui online juga, tapi melalui robot. Jadi rekaman pembicaraan kita dengan robot itulah yang dikirim ke Bio Farma itu sendiri untuk selanjutnya ditindaklanjuti apakah wawancara kita itu lulus atau tidak. Nah, contohnya seperti ini. Ceritakan kepada saya mengenai pencapaian terbesar apa yang ada dalam hidup Anda, dan bagaimana Anda mendapatkan pencapaian tersebut. Jelaskan hari kerja atau sepekan kerja yang normal untuk Anda, dan bagaimana Anda merencanakan aktivitas harian Anda. Jadi seperti itulah wawancara yang saya maksud ya, online dengan bot. Jadi bot yang sudah terprogram tadi menanyakan beberapa pertanyaan kepada kita, kemudian kita wajib untuk menjawab pertanyaannya, dan setiap pertanyaan yang kita jawab itu terekam melalui visual ataupun melalui audio. Kemudian di sini ada online human. Jadi online human itu tanya jawab atau interview secara online dengan manusia. Di sini sama-sama online ya dengan yang online bot tadi, cuman bedanya yang satu dengan robot, yang satu lagi dengan manusia. Kemudian yang ketiga adalah offline human. Nah, di sini tanya jawab atau interview secara langsung atau offline dengan manusia. Nah, di sini untuk masing-masing dari instansi perusahaan ketika melakukan wawancara, dia menggunakan salah satu dari 3 mode wawancara ini, dan setiap instansi perusahaan itu berbeda-beda ya, tidak semuanya. Kalau yang tadi yang saya bicarakan Bio Farma itu menggunakan online bot. Tapi untuk rekrutmen bersama BUMN FHCI ini, apakah Bio Farma melakukan hal yang sama, wawancara dengan online bot atau tidak, itu kembali lagi kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah MCU atau medical check up. Jadi di sini karyawan itu dites kesehatannya
entah itu pernapasan, jantung, paru, hati, gula darah, dan lain-lain sebagainya. Di medical check up inilah untuk tesnya. Kemudian di sini ada beberapa tips sebelum melakukan medical check up yang saya dapatkan dari beberapa artikel di Google. Yang pertama adalah perbanyak minum air mineral. Yang kedua, tidur dengan teratur. Yang ketiga, berpuasa selama 10 jam. Kemudian yang keempat, hindari makanan yang bisa menyebabkan kolesterol. Oke, jadi sekianlah video tentang tahapan 3 TKB, tes kemampuan bidang, wawancara, dan MC yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk ujian TKD atau tes kemampuan dasar sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.